Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Di sini Anda akan menjadi saksi bukti nyata dari tindakan iman seseorang yang berbuah mukjizat nyata. Simak di Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, hanya di El Shaddai FM. 91.3 El Shaddai FM, Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM berakar, berkembang, berlipat ganda. Shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada, yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda, tentunya di program yang senantiasa memberkati dan menginspirasi kita. Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman, di mana saat ini kita akan bersama-sama menyimak kesaksian dari seorang ibu yang ada di kota Manado atau Sulawesi Utara, yaitu Ibu Dewi, yang sudah tersambung melalui link Zoom di hadapan saya kali ini. Dan untuk itu keluarga El Shaddai, apapun yang menjadi pergumulan Anda, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat menopang dan menolong kita. Amin. Amin. Langsung saja saya akan menyapa beliau, Ibu Dewi yang ada di kota Manado. Shalom Ibu Dewi. Shalom Bu. Apa kabar? Tuhan berkati. Ya, senang Sukacita besar bersama Tuhan. puji Tuhan. Sehat selalu ya Ibu Dewi. Sehat, amin. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Iya, sama-sama. Ibu Dewi sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Saat ini kita selisih 1 jam ya Bu Dewi. Iya, di jam 11. Karena udah siang. Iya, dan tentunya nanti kesaksian Ibu Dewi pasti akan menjadi berkat untuk keluarga El Shaddai yang berada. Iya, baik. Langsung saja Ibu Dewi, apa yang akan Anda bagikan untuk setiap keluarga El Shaddai? Silakan Ibu Dewi. Puji Tuhan, para pemirsa El Shaddai, saya mengucap syukur diberi kehormatan untuk menyaksikan cinta Tuhan dalam hidup saya. Maaf ini suara saya serak. Tapi saya percaya kuasa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Saya kesaksiannya bingung dari mana, tapi banyak. Sejak tahun 2019 itu saya mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Saat itu saya mengalami pergumulan besar sekali. Ada usaha saya, proyek yang saya tidak bisa cair, MM-an. Jadi memang betul-betul saya waktu itu kalut, luar biasa. Sampai kadang-kadang dalam kondisi itu saya ingin masukkan kepala saya di kolong meja karena tidak sanggup menghadapi masalah. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat. Yes, amin. Di tahun 2019 itu saya kehilangan juga orang tua saya secara ikut. Jadi 22 Mei mama saya meninggal, 30 Mei papa saya meninggal. Jadi itu memang pukulan berat buat saya. Dan di situ saya bingung, saya diputar YouTube. Saya bertemu dengan Pastor Nita dan saya mendapat kekuatan dan saya kejar terus, saya ikuti semua khotbah, saya cari tahu siapa keluarga Allah itu, dan saya dapat lewat Google, dan di situ saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Saya mesti punya penolong, itu Tuhan. Dan 2000 tahun itu juga bulan Juli, kebetulan saya lagi berangkat ke satu tempat dan transit di Jakarta, dan saat itu saya ingin sekali ke Solo, dan saya ke Solo. Saya berkeputusan jam 1 malam tiba di Jakarta. Jam 1 malam itu saya beli tiket, jam 7 pagi saya ke Solo. Di Solo saya tidak kenal siapa-siapa. Saya cuma kenal itu waktu itu call center namanya Buganda. Dan saya ke sana dengan pertolongan Tuhan karena saya tidak pernah ke Solo. Saya langsung ikut Pondok Daud. Di situ saya 2 hari 2 malam cuma pulang mandi aja.
Saya angkat hidup saya ke depan Tuhan. Tuhan, saya ingin jadi perpanjangannya Tuhan. Saya ingin hidup bersama Tuhan. Dan 2 hari 2 malam saya pulang mandi aja dan makan. Saya tidak ketemu Pak Obaja. Yang saya tahu tipikal saya akan cari hamba Tuhan. Tapi hari itu saya benar-benar saya mau cari Pondok Daud, cari Tuhan. Kalaupun Tuhan pertemukan dengan Pak Obaja itu mujizat. Tapi saya tidak kecewa. Saya pulang, saya mendapat kuasa yang besar lewat Pondok Daud. Onsite waktu itu saya menikmati, sangat menikmati. Dan pulangnya tanggal 26 Juli saya di Manado, saya mengalami 3 mujizat besar. Wow. Iya, itu betul-betul luar biasa Tuhan. Dahsyat. Tanah yang mau dijual, tiba-tiba datang pembelinya tanggal 26 itu. Saya punya rumah makan koki, saya waktu itu keluar, saya dapat pengganti saat itu. Saya punya utang di bank, tiba-tiba dari bank memberikan keringanan yang pengurangan bunga yang lumayan besar buat saya. Luar biasa Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Waktu pandemi, saya saya punya rumah makan tutup karena tidak mampu bayar sewa lagi, dan koki dipulangkan, dan saya tidak ada usaha yang kecil lain, tidak ada rumah makan lagi. Tapi puji Tuhan banyak orang datang memesan makanan. Saya bingung, tidak punya koki. Saya minta Tuhan ajar saya masak. Saya yang seperumnya aja saya tidak tahu bikin. Terus terang saya tidak tahu masak sama sekali. Tapi saya katakan Tuhan memberi keahlian ke bangsa Israel. Saya percaya saya diberi keahlian memasak. Dan puji Tuhan itu terjadi. Tuhan memakai tangan saya, Tuhan berkati tangan saya. Dan saya sekarang bisa masak makanan khas Makassar. Wow. Itu mesti ada buat saya. Saya jualannya makanan khas Makassar. Saya bikin nasi goreng Makassar, mie titi, mie hokian, macam-macam. Saya yang tidak tahu masak nasi. Itu mujizat yang luar biasa. Terlalu dahsyat buat saya. Tuhan itu mengadakan mujizat yang tidak berhenti dalam kehidupan saya, keluarga. Sampai akhirnya proyek saya itu cair, saya bisa membayar utang saya. Utang saya miliar. Tapi tahun 2020 selesai. Saya ikuti Pondok Daud itu, saya ajak teman-teman. Di Manado pun saya tetap waktu itu belum ada rekamannya ya, belum ada online. Saya suka cari rekamannya, ada kan rekamannya Pondok Daud. Jadi saya putar itu, saya ikuti terus dimanapun saya berada. Saya bangun pukul 5 pagi. Saya Pak Jo katakan guna minimal sejam waktu buat Tuhan. Saya ikuti terus setiap pagi. Saya bangun jam 5 pagi. Saya kirim mereka ke lumayan banyak. Saya kirim ya sekitar 60-an orang, terus grupnya 20 saya kirim setiap pagi. Dan saya percaya itu menjadi berkat buat banyak orang. Saya broadcast ya, jadi tidak susah, jadi waktu saya tidak lama untuk kirim-kirim. Tapi saya percaya itu menjangkau banyak jiwa. Tidak berhenti sampai di situ. Tahun 2021 Pak Obaja bilang, tangkap mujizat Tuhan, sebelum tahun ini berakhir kamu akan mengalami mujizat yang besar. Saya tangkap di komsel saya katakan, saya selalu komsel saya 2 ya, GI 04 dan 06, juga gereja. Saya juga ikut sama Bunda Tina. Saya selalu katakan saya akan mengalami mujizat sebelum tahun 2020 berakhir. Amin. 2021 berakhir. Dan benar, itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya dikasih berkat yang luar biasa. Saya menutupi utang-utang. Saya diberi biaya kuliah untuk anak saya di kedokteran. Bayar SPP-nya sampai selesai. Tuhan siapkan. Saya lulus kedokteran. Dan saya katakan pasti Tuhan buka jalan. Tahun 2022 Pak Obaja bilang kita akan mengalami mujizat yang besar tahun 2022. Saya pegang. Saya katakan saya tidak mau tahun ini berakhir, saya mau tiap bulan. Januari 2022 anak saya diangkat jadi GM. Wow, puji Tuhan. Anak saya yang kuliah baru 3 tahun kerja dia sudah jadi GM, dan dia dapat dipercayakan untuk membawakan seminar bersama-sama dengan Sandiaga Uno.
Di situ saya lihat luar biasa, karena doa orang tua saya selalu katakan setiap pagi bersama suami, bawaan anak saya akan naik dan tidak turun, dia akan jadi kepala dan bukan ekor, dan itu terjadi. Yes. Tuhan. Bulan Februari saya katakan tidak akan pernah. Saya juga mengalami mujizat. Saya menerima motor dari DRI. Wow. Honda Vario 150 cc. Itu luar biasa. Itu dapat hadiah motor. Saya katakan juga bulan Maret pasti Tuhan buka berkat lagi. Benar, puji Tuhan. Bulan Maret tahun 2022 ini saya dibawakan mesin jahit. Oh ya? Saya berpikir saya ingin beli, saya ingin jahit ya, jahit yang rusak-rusak itu. Terus saya pikir saya mau beli mesin jahit yang tipe begini. Tiba-tiba teman saya datang. Dia bilang, ini mesin jahit kamu udah kuno. Mesin jahit mama saya almarhum. Tiba-tiba seminggu kemudian saya dikasih mesin jahit yang bagus. Wow, amazing. Bulan April ini puji Tuhan lagi, anak saya yang baru kerja itu udah beli rumah. Wow, di Citra Maja. Jadi kemarin penyerahan kuncinya, dia bisa dapat rumah, dan saya percaya itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Dan tiap hari saya menikmati berkat Tuhan. Hal-hal yang kecil saya katakan Tuhan mau ini, tiba-tiba ada. Dan saya sedang dipercayakan Tuhan untuk mengelola satu tanah kapling untuk dijual. Saya percaya, saya imani besar Tuhan saya akan jual dengan harga yang tinggi sesuai dengan kondisi lokasi, dan ini sedang dikelola. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya bukan hanya lihat berkat, tapi saya bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan percayakan saya untuk Komsel di Manado sudah mulai ibadah setiap 2 minggu sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya yang tidak bisa apa-apa ya, boleh dikata saya tuh bukan siapa-siapa, tapi sampai hari ini setiap hari pasti ada orang yang konseling gitu, minta petunjuk dari Tuhan. Saya kadang-kadang, Tuhan apa yang saya harus bilang? Tuhan sementara nelpon, sementara bicara, Tuhan terus apa yang saya bilang Tuhan? Terus gimana Tuhan? Gimana? Terus Tuhan. Dan saya bersyukur mereka merasa diberkati. Wah, Ibu Dewi ada ini ya. Saya tidak punya karunia apa-apa. Saya tidak. Tapi itu yang saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu beri petunjuk. Jadi setiap ada yang minta doa gitu, Tuhan terus saya mau bilang apa? Terus saya mau bilang Tuhan terus apa? Gimana? Itu selalu aja yang saya minta sama Tuhan. Itu berkat rohani yang luar biasa. Kami diberkati bukan hanya jasmani tapi rohani. Luar biasa, Tuhan dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur setiap hari. Dan saya selalu ingatkan bahwa satu hal itu Pondok Daud, hal yang luar biasa. Sekarangnya tema untuk kita memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu banyak kesaksian-kesaksian luar biasa. Iya, Ibu Dewi, kan berarti saat kita itu diberkati Tuhan, kita tidak fokus pada berkatnya. Tetapi saya melihat bahwa Ibu Dewi itu selalu fokus kepada sumber berkatnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan senantiasa setia, selalu membangun manusia roh dengan setia saat teduh setiap pagi jam 5 bersama suami, dan juga selalu mengikuti Pondok Daud. Oh ya, bukan secara kebetulan ya kalau pada saat itu Bu Dewi tiba-tiba kepengen sekali ke Solo dan ikut Pondok Daud 2 hari. 22 sampai 23. Nah, itu saya percaya bahwa itu adalah dorongan dari Roh Kudus untuk kemudian Ibu Dewi bisa mengerti bagaimana sih Pondok Daud itu yang sebenarnya. Kemudian setelah sampai di Kota Manado, Ibu Dewi tetap bahkan sampai saat ini mengikuti secara online ya Bu Dewi ya. Iya, pasti tiap pagi. Dan itu juga diceritakan kepada teman-teman yang ada di sana bahwa
saat kita mengikuti Pondok Daud itu bukan hanya kita bernyanyi, bukan hanya kita menyembah Tuhan, tetapi kita benar-benar merasakan Tuhan menyatakan hadiratnya atas kita. Iya, benar. Dan saat kita fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus kepada apa yang sedang kita kejar. Oke, memang selalu ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa Ibu Dewi benar-benar fokus kepada sumber berkat itu. Amin. Sehingga saat Ibu Dewi memiliki kerinduan, tidak hanya dalam tahun ini ada mujizat 1 atau 2, tetapi setiap bulan merasakan mujizat Tuhan. Ya, mengalami mujizat Tuhan setiap hari, setiap saat. Wow, luar biasa. Dan kembali juga ketika Ibu Dewi saat ini dipercaya melalui jiwa-jiwa yang ada di kelompok sel, saya juga banyak belajar bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat itu, entah itu kita sedang konseling atau apapun, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Betul ya Bu? Iya, benar. Ya, benar. Karena saya bukan siapa-siapa. Betul. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Betul. Tapi kalau Roh Kudus yang nyatakan, Roh Kudus yang mengenal pribadi mereka. Iya. Jadi setiap apapun kata-kata yang keluar dari kita itu, kita percaya pertolongan Roh Kudus. Amin. Bukan dengan kuat gagah kita. Wow, luar biasa. Banyak sekali hal yang kita dapatkan dari kesaksian Ibu Dewi ini. Kita akan sambung setelah ini ya Ibu Dewi, kita akan jeda dulu karena nanti akan kita sambung dengan apa yang akan Ibu pesan-pesan apa yang akan Ibu bagikan untuk keluarga El Shaddai setelah ini ya Ibu ya. Iya, baik. Ibu Dewi yang ada di kota Manado masih semangat ya Ibu? Semangat sekali. Wow, kesaksian Ibu sangat-sangat memberkati setiap kita. Dan untuk itu Ibu Dewi, sebelum kita berpisah ini, pesan apa yang akan Ibu sampaikan untuk keluarga El Shaddai? Ada satu, itu Tuhan berfirman, kita percaya, Tuhan bertindak. Yes, mujizat terjadi. Jadi kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Ada keintiman, merasakan detak jantungnya Tuhan. Maka perkara besar, terobosan besar pasti terjadi dalam hidup kita. Iya. Jadi kuncinya adalah kita harus kuncinya duduk diam di kaki Tuhan, menyenangkan, menikmati hadirat Tuhan. Iya. Luar biasa, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada satu hal, masih boleh tambah lagi Bu? Boleh Bu Dewi. Saya tadi lupa saksikan bahwa selama puasa 21 hari ini, saya sebenarnya tanggal 23 Februari harus diendoskopi karena asam lambung saya. Tapi pada waktu itu, waktu diperiksa harus siap-siap masuk rumah sakit waktu itu untuk diendoskopi, ternyata saya positif COVID. Oh iya. Tapi saya udah katakan Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan saya diendoskopi, Tuhan pasti halangi dengan berbagai cara. Betul. Dan benar waktu itu saya positif COVID, jadi tidak bisa diendoskopi. Puji Tuhan, waktu puasa 21 hari, saya ikut, tidak pernah kosong, jadi tidak pernah tidak puasa. Saya tidak pernah sakit full, saya tidak pernah sakit asam lambung. Wow. Jadi justru saya sembuh. Maksudnya tidak tanpa diperiksa endoskopi yang waktu itu sudah kata dokter harus diperiksa. Karena kalau saya ada asam lambungnya naik, detak jantungnya berdebar kuat. Jadi diperkirakan ada hal yang lain, tapi puji Tuhan saya puasa, saya tidak sakit. Nah, itu dia. Sebenarnya banyak orang yang ditakuti ketika kita memiliki asam lambung atau sakit mah. Ada alasan untuk tidak puasa. Tetapi ini terjadi, ya, terjadi atas Ibu Dewi bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, tidak ada alasan apapun. Justru kemarin pas tidak puasa, pikirannya kemakan. Udah selesai puasanya. Kayak enak-enak gitu, bahaya.
Jadi ternyata kuncinya ada di pikiran. Iya, Jadi berarti kalau kita fokus ke Tuhan, betul. justru puasa tidak akan menghalangi sakit asam lambung tidak akan menghalangi puasa kita. Ya, walaupun saat ini kita sudah selesai puasanya, ya, sepertinya kepengin lagi puasa ya Ibu Dewi ya. Iya, kok sudah selesai, satu hari nggak kerasa loh. Sebentar lagi 40 hari kita puasa. Iya, ya sebentar lagi ya. Jadi jangan takut untuk ikut masuk dalam gerakan doa puasa. Khususnya yang sakit mah atau punya asam lambung bisa karena sembuh. kalau ketakutan mendahului maka puasa tidak akan jalan. Ya, betul. Jadi kadang kita ditakut-takuti sakit asam lambung, kamu bisa parah. Jangan punya pikiran seperti itu. Kita fokus bahwa kita akan melakukan puasa, kita melakukan hal yang besar buat Tuhan, buat Indonesia. Yes, pasti Tuhan mampukan. Pasti Tuhan mampukan. Ya. Amin. Dan mujizat. Buktinya saya bisa menjalani 21 hari. Yes, ada buktinya nih, ada buktinya. Ya, baik Ibu Dewi, puji Tuhan luar biasa kesaksiannya sangat memberkati keluarga Elsiadai. Tuhan berfirman, kita percaya Tuhan bertindak. Ya. Itu yang saya pegang. Amin, puji Tuhan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesaksian, untuk waktunya juga dari Ibu Dewi. Salam untuk keluarga ya Ibu. Terima kasih. Saudara-saudara yang ada di Kota Manado. Semakin luar biasa melayani Tuhan. Doakan kami Yes. supaya Manado penuh kemuliaan. Amin. Pasti kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Dan jadi keluarga Allah ada di Manado. Amin. Tidak ada yang mustahil ya Bu. Tidak ada yang mustahil. Nanti kalau Tuhan izinkan kita yang main ke Manado. Asik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas kembali Ibu Dewi. Makasih. Tuhan memberkati. Shalom. Baik keluarga Elsiada dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung program Kata Hati. Kiranya memberkati setiap kita apa yang menjadi kesaksian daripada Ibu Dewi yang ada di Kota Manado. Dari Jalan Janegaran 3 Awiduran Surakarta, saya Yohana Win beserta dengan seluruh tim Kata Hati dan juga narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dewi yang ada di Manado, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan tetap di program yang sama, itu Kata Hati, kisah nyata akan harapan dan tindakan iman. Tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam Tuhan dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.